ini saya akan mewawancarai salah satu majelis dari suatu gereja. Kali ini saya sudah siapkan 5 pertanyaan dan tonton sampai akhir. Baik Inang, apakah Inang sudah siap untuk diwawancarai? Oke. Jadi soal pertama, menurut Inang, apa arti pelayan gereja? Oke, baik sir. Sebelumnya saya sapa dulu penonton. Shalom seluruh Nusantara Indonesia. Malam ini saya akan diwawancarai oleh salah satu murid dari Tunas Baru. Oke, saya akan coba untuk menjawab itu bagaimana apa sih sebenarnya pelayanan itu ya. Pelayanan itu adalah orang-orang yang mau mendedikasikan dirinya kepada Tuhan dan melayani dengan ikhlas. Artinya dengan segenap hati dia mau melayani Tuhan. Baik itu pelayanan dari penerima tamu, kolektan, singer, pemain musik, bahkan yang menyampaikan firman Tuhan. Seperti itu. Oke, lanjut ke soal yang kedua Inang. Soal yang kedua, bagaimana pelayanan gereja bisa diterima secara ikhlas karena ada tanggapan sebagian orang bahwa pelayanan itu dianggap sebagai beban. Oh iya. Namanya seorang pelayan itu harus tumbuh dari hati dan menerima panggilan daripada Tuhan. Artinya seorang pelayan itu harus benar-benar tumbuh dari hati dan iman. Jika dipaksakan dalam pelayanan, itu menjadi beban. Ya, jadi seorang pelayan itu kalau mau dipakai Tuhan adalah benar-benar yang ikhlas dan benar-benar mau melayani Tuhan. Jadi kalau kamu juga mau pelayan nanti, jangan dipaksa. Kalau dipaksa menjadi beban, ya itu Tuhan tidak terima. Tapi kalau orang-orang yang ikhlas dalam melayani Tuhan, itu yang berkenan bagi nama Tuhan. Seperti itu. Oke, lanjut soal yang ketiga. Oke. Apa saja bentuk pelayanan sosial yang sudah dilakukan gereja bagi lingkungan masyarakat? Oke, bantuan sosial ya, seperti yang kita ketahui bahwa gereja itu harus berdampak. Artinya kita boleh bantu janda-janda atau anak-anak yang terlantar atau panti asuhan. Biasanya kita akan lakukan itu kunjungan. Bahkan biasanya itu dilakukan menjelang Natal atau 2 kali dalam setahun. Biasanya gereja mengadakan kunjungan kasih bagi anak-anak yang kurang mampu, bagi orang tua yang janda, bahkan juga anak-anak yang kurang mampu. Biasanya gereja itu sangat memperhatikan itu. Ya, seperti itu. Bantuan sosial yang sudah pernah gereja lakukan. Nomor 4, apa dasar pelayanan gereja bagi sesama dan masyarakat? Oke, dasarnya ya, seperti yang ketahui, dasar kita dalam pelayanan itu adalah iman Kristus, panggilan dari Kristus. Bahkan Tuhan juga mengajarkan kita untuk menjadikan seluruh bangsanya. Artinya bagi orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum mempercayakan Tuhan, itulah tugas kita. Ya. Jika kita sudah mengajarkan itu, melakukan ajaran Yesus Kristus, maka itulah visi dan misi gereja. Seperti itu. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir, apa yang harus dipelajari gereja atau orang Kristen untuk melayani sesama? Oke, untuk melayani sesama ya. Kita ingat dengan 9 buah-buah roh. Yang paling besar adalah kasih. Yang terlebih dahulu kita terapkan dalam hidup kita, bahkan bagi orang yang lain adalah kasih. Baik itu mengasihi sesama umat manusia, baik itu mengasihi orang yang berbeda agama. Bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihinya. Bahkan Tuhan mengajarkan kita mengasihi musuh kita. Jadi yang terbesar adalah kasih. Ya, selanjutnya ada lagi tanggung jawab pelayan. Apa yang sudah Tuhan embankan bagi kita harus bertanggung jawab dan melakukannya dengan ikhlas. Seperti itu menurut ini. Baik, terima kasih Inang atas waktunya untuk diwawancarai. Sekian untuk wawancara kali ini. Semoga wawancara kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Shalom.